Halo hai. Selamat datang di channel Alur Film. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Manyak, dirilis bulan Agustus tahun 2023 lalu. Film ini dibintangi Christine Bermas, Nico Loco, Seri Bautista, dan Joko Diaz. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke cerita alur film Manyak. Cekidon. Desir adalah seorang mahasiswa yang tertunda perkuliahannya oleh badai COVID. Dia selalu menghabiskan waktu bersama pacar barunya. Ketika mereka sedang asik jogging di sebuah penginapan, tiba-tiba saudaranya bernama Mila menelpon. Sontak jogging itu pun terhenti ketika sedang berada di puncak Himalaya. Mila yang berencana untuk pergi liburan keluarga, ia berharap Desir untuk menjaga rumahnya selama ia berlibur. Desir yang awal mula menolak karena telah merencanakan perjalanan bersama Adam, akhirnya dengan berat hati membatalkan liburan pertamanya bersama sang kekasih. Adam yang memahami kondisi Desir, ia pun bersedia menemani hari-hari Desir di rumah Mila. Setelah melalui perjalanan jauh yang melelahkan, akhirnya tibalah mereka di rumah Mila. Sesampai di sana, mereka disambut seorang pria suruhan Mila bernama Natoy. Natoy berkata bahwa Mila telah berangkat dengan tergesa-gesa sehingga Mila tak bisa menunggu kedatangan mereka. Tak hanya itu, pria tersebut juga sedikit menggoda Desir. Adam yang mendengar perkataan Natoy sedikit kesal dan menanyakan siapa pria yang terlihat akrab dengan Desir. Tanpa memberi jawaban, Natoy pun pergi meninggalkan Desir dan Adam di sana. Adam yang dari awal menikmati suasana rumah Mila takjub ketika memasuki rumah mewah itu. Menyadari keadaan rumah sepi, mereka kembali bercocok tanam hingga sore tanpa henti. Ketika malam tiba, Adam yang penasaran dengan ketidakharmonisan hubungan Desir dan Mila pun menanyakan kepada Desir. Desir yang ragu untuk bercerita akhirnya mengungkapkan awal mula kejadian pada saat mereka masih SMP. Desir berkata bahwa pada suatu hari sedang asik bermain dengan Clara, tanpa sengaja ia melihat sosok hitam mendorong Clara saudaranya dari lantai atas rumah hingga Clara terjatuh. Desir yang melihat kejadian itu pun berteriak dan menceritakan apa yang telah ia lihat. Namun orang-orang di sana tidak percaya, termasuk kakaknya sendiri. Dan menganggap ucapan Desir adalah bualan dari wanita pembohong. Perkataan yang sama juga diucapkan oleh teman sekolahnya ketika dia menyampaikan kebenaran apa yang telah ia lihat. Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan makan malam. Saat mereka akan beristirahat, lagi-lagi Mila menghubungi Desir menanyakan keberadaannya. Namun Desir terlihat kesal karena setiap telepon hanya untuk menyalahkan Desir. Desir yang ingin melampiaskan amarahnya itu pun meminta Adam agar ia dicangkul. Tanpa mengulur waktu, Adam pun langsung melahap kepunyaan Desir dengan buas tanpa ampun. Saat pagi datang, ketika mereka menikmati hari bersama, tiba-tiba Adam dapat panggilan dari klien memberitahu agar Adam untuk datang syuting model. Adam yang mendapat tawaran casting, akhirnya menyetujui dan berangkat meninggalkan Desir sendirian di rumah. Ketika malam tiba, Desir pun pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun ia terbangun ketika bermimpi tentang masa lalunya dulu. Desir yang mencoba menenangkan pikiran pun pergi ke dapur. Seketika dia tak sengaja melihat bayangan hitam dan bergegas menuju kamar, sambil berteriak kencang. Malang tak dapat dihindari, sosok hitam itu mengejarnya dan mendorong pintu kamar hingga kepala Desir terbentur pintu yang menyebabkan ia tak sadarkan diri. Ketika dia sadar, dia merasakan nyeri di kepalanya. Desir yang berusaha menjalankan aktivitasnya pun terasa berat di kepalanya. Di saat Adam pulang, dia melihat Desir terlihat murung tidak seperti biasanya. Adam yang berusaha mencari tahu penyebabnya pun tidak mendapat jawaban. Desir hanya menjelaskan tidak enak badan dan ingin beristirahat lalu meninggalkan Ken makan sendirian. Ken kembali berupaya merayu Desir agar diberi jatah serabi lempit. Lagi-lagi Desir menolak memberikannya. Dengan sedikit kecewa Ken pergi keluar. Saat pagi datang ketika Desir bangun, ia tidak melihat Adam di sebelahnya. Dia pun mencari keluar dan menemukan Adam sedang menyiapkan sarapan. Ketika sedang sarapan, Mila kembali menghubungi Desir dan mengatakan dia akan pulang nanti malam.
Desir yang menunggu kedatangan Mila bersama anak serta Ken pun datang dan mereka makan malam bersama. Adam sedikit basa-basi menanyakan tentang liburan mereka pun menceritakan perjalanan yang seru, dan tanpa diduga Leo berkata bahwa banyak wanita seksi di sana. Adam yang tidak tertarik dia menjawab hanya mencintai Desir. Mila yang berusaha mengalihkan pembicaraan Leo pun menanyakan tentang anjingnya kepada Adam. Adam yang tidak menyadari keberadaan anjing Mila kebingungan menjawabnya. Desir yang mendengar pertanyaan itu lantas berkata ada yang masuk ke rumah mereka tadi malam, dan dia tidak tahu apa saja yang dicuri di rumah Mila. 4 hari sebelumnya, ketika Mila dan Ken sedang bersantai di ruang keluarga, Mila mengatakan kalau dia dan Ken diajak untuk liburan. Namun Ken berpura-pura telah ada janji dengan rekannya untuk mendapatkan kontrak proyek pembangunan rumah sakit. Mila yang mendengar itu terlihat senang dan mendukung kepergian Ken ke Cebu. Namun mereka kebingungan untuk menjaga rumahnya, karena Nantoy juga kebetulan mengambil cuti libur beberapa hari ke depan. Seakan tak punya pilihan lain, Mila akhirnya menghubungi Desir dan memintanya untuk menjaga rumah dia. Pada pagi sebelum berangkat, mereka yang menunggu kedatangan Desir pun sangat gelisah karena Desir belum juga sampai di rumahnya. Ken yang seolah terburu-buru pun mengajak Mila berangkat sebelum Desir datang. Baru setengah perjalanan Ken meminta turun, dan dia akan melanjutkan perjalanan ke bandara dengan rekannya Alex. Setelah Mila melanjutkan perjalanan, ternyata diam-diam Ken menuju tenda yang terletak di tengah hutan, dan dia mengambil kamera serta beberapa memori rekaman yang ia simpan di dalam tanah. Ken membuka kamera yang berisi rekaman wanita yang telah ia rekam ketika korbannya sedang tidur. Setelah puas, Ken pun berjalan ke sebuah rumah di mana Desir yang sedang bercocok tanam dengan Adam. Keesokannya dia kembali lagi mengintai pergerakan Desir, dan ia melihat kesempatan ketika Adam pergi meninggalkan Desir sendirian. Dengan senyuman licik dia pun merencanakan eksekusi Desir. Sambil menunggu jadwal Desir istirahat, dia sedikit memanaskan tubuhnya. Waktu yang dinantikan pun tiba, Ken mulai menjalankan misinya memasuki rumah dia sendiri menggunakan penutup wajah agar tidak ketahuan. Dengan berhati-hati dia menuju sebuah kamar di mana Desir sedang tertidur. Namun dia sontak kaget melihat Desir terbangun dan menuju dapur. Ken yang berusaha sembunyi itu pun akhirnya ketahuan juga. Melihat Desir berlari menuju kamar, dia pun berusaha mengejar Desir dan mendorong pintu kamar hingga membentur kepala Desir hingga terjatuh pingsan. Ketika melihat Desir tidak sadarkan diri, ia langsung mengangkat tubuh Desir dan meletakkan kamera di sudut kamar sembari merekam aktivitas pemerkosaan kepada Desir. Ken yang telah mengeluarkan tinta bening pun akhirnya merapikan kembali pakaian Desir, dan bergegas keluar menuju tenda tempat ia bermalam. Namun tiba-tiba dia mendengar batuk seseorang dan keluar mencari tahu apa yang terjadi di sana. Sesaat baru keluar ia pun mendapat pukulan keras hingga membuatnya tersungkur. Ketika ia terbangun, dia pun berusaha mencari kameranya. Namun sialnya dia tidak mendapatkan kamera itu. Dengan penuh kekecewaan dia pun pergi meninggalkan tempat persembunyiannya selama mencari mangsa gadis perawan. Akhirnya Ken menelepon istrinya Mila dan berkata kalau Alex tidak jadi berangkat dengannya dan ia hanya berangkat sendiri. Ken pun menambahkan kalau ia sekarang di Bandara Manila dan meminta jemput oleh Mila. Alur kembali saat mereka makan malam bersama. Desir yang tadi mengatakan ada seseorang mencuri di rumahnya. Dia pun melanjutkan kalau ia juga telah diperkaos pria tak dikenal. Seketika semua terpaku mendengar pernyataan Desir. Pada 2 hari sebelumnya, ketika Adam selesai pemotretan dia mendengar rekan sesama model yang kebetulan tinggal di Tanai, ia pun meminta izin menumpang kendaraan temannya untuk pulang bersama. Saat ia akan memasuki rumah Mila, ia kaget melihat sosok pria keluar rumah tersebut. Dengan penuh penasaran apa yang telah terjadi, dia berusaha mengikuti sampai ke sebuah tenda. Dan ternyata ia melihat rekaman Desir telah diperkaos oleh Ken. Dia merasa sedih bercampur emosi, dengan sengaja ia terbatuk, hingga memancing Ken keluar dari tendanya. Melihat Ken keluar tenda,
Dia pun menghajarnya hingga Ken jatuh tersungkur. Namun anehnya Adam berkata akan merahasiakan perbuatan Ken dengan syarat Ken memberikan uang kepadanya setiap bulan. Karena tak ada pilihan, Ken pun menyetujui permintaan Adam. Dengan rasa kecewa yang teramat dalam, Adam yang sebelumnya berada di tepi sungai, pun berjalan seolah-olah baru saja pulang syuting dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi kepada Desir. Alur kembali berlanjut saat makan bersama. Setelah Mila mendengar perkataan Desir, ia terkejut dan menyesalkan Desir tidak menghubunginya. Ia juga menanyakan keberadaan Adam pada malam kejadian. Lagi-lagi Mila kembali berpikiran negatif padanya. Desir yang tidak menyangka tanggapan Mila kembali kecewa kepada saudarinya Mila. Lantas Desir terpancing amarahnya dan meminta bayaran yang telah Mila janjikan kepadanya. Mila yang masih tidak mempercayai perkataan Desir pun mengambil uang di dompetnya dan melemparkan kepada Desir. Tidak terima perlakuan Mila kepadanya, Desir memungut uang itu kembali melemparkan kepada Mila. Akhirnya Desir pergi dari rumah itu bersama Adam. Di saat dalam perjalanan, Adam menghentikan mobilnya untuk buang air kecil. Ketika akan menuju mobil, Adam mendengar ponselnya berdering karena ada panggilan dari temannya. Sementara Desir yang sedang menunggu di dalam mobil, ia tak sengaja menemukan rekaman video milik Ken yang telah diambil Adam. Desir pun terkejut melihat videonya saat diperkoas Ken. Tak hanya itu, ia juga menemukan video Ken lainnya saat memperkoas beberapa wanita. Desir tak menyangka kakak iparnya setega itu kepadanya, ditambah lagi orang yang telah ia percayai selama ini juga merahasiakan perlakuan tidak senonoh Ken kepadanya. Dengan penuh kecewa, dia menangis berlari meninggalkan mobil Adam secara diam-diam. Adam yang tidak mendapati Desir terlihat panik, ia berusaha mencari Desir setiap sudut mobil, namun Adam tak kunjung menemuinya. Tak disangka, Desir pun melaporkan perbuatan pacar dan kakak iparnya ke kantor polisi terdekat, sehingga Adam dan Ken digiring ke kantor polisi untuk diadili. Dan film pun selesai.